pagi dan selamat hari Minggu. Kita semua boleh berjumpa kembali pada pagi ini dan kita boleh beribadah bersama-sama di pagi ini. Nah, saya percaya seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus di GPI River of Life, sepanjang minggu ini kita semua sudah menerima kebaikan Tuhan dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk akan satu kebenaran akan firman Tuhan, saya rindu berdoa untuk setiap saudara. Mari saya mengajak setiap saudara untuk boleh mengangkat dua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada, yang menyaksikan video live streaming ini. Kiranya Tuhan Kau jamah, Kau siapkan bentuk bejana hati mereka menjadi tanah yang subur yang siap Kau taburkan benih firman-Mu. Roh Kudus, Kau yang beracara, Kau yang berkarya, mengurapi kami semua, sehingga kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, pagi ini satu tema yang diangkat adalah memilih iman di atas ketakutan. Haleluya. Nah, kita berdoa, saya berdoa dan saya percaya biarlah pesan Tuhan pagi ini, Roh Kudus memberikan pengertian dan kekuatan dari Tuhan bagi kita semuanya. Dan saya percaya hari ini tentunya engkau, setiap daripada kita yang mendengarkan satu kebenaran firman ini akan berubah, dan saya percaya setiap hari akan berubah menjadi baik dan lebih baik lagi daripada kemarin. Dan kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Nah, saya ambil satu ilustrasi seperti satu ceret yang mengisi air minum. Di tempat itu, satu bejana itu boleh dikatakan kosong. Ketika kita mengisi ceret itu dengan air yang bersih, maka ceret itu akan terisi satu air yang bersih. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mengisi satu ceret atau teko dengan satu air yang kotor, atau kita mengisi sesuatu di dalam ceret itu, maka ketika kita menuang, maka yang keluar adalah air yang kotor. Artinya tergantung wadah itu mau diisi dengan apa, dan sehingga yang keluar adalah apa yang diisi. Nah, saya percaya pada pagi ini bicara tentang bejana dari hati kita. Kita bicara tentang bukankah tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan pagi ini kita bicara tentang bejana, satu bejana, kita bicara tentang hati. Maka dari apa yang kita isi di dalam hati kita, maka yang keluar adalah perkataan dan pikiran. Jika kita isi satu hal yang positif, maka perkataan dan pikiran yang keluar tentu adalah hal yang positif. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mengisi pikiran-pikiran yang negatif dan lain sebagainya, maka perkataan yang keluar tentu adalah hal-hal yang negatif juga. Haleluya. Nah, hari ini saya bertanya pada setiap saudara seluruh jemaat GPI River of Life yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang saudara isi hari-hari ini? Apakah ketakutan? Apakah kekhawatiran akan masa depan atau hal yang lainnya? Nah, biarlah pagi ini saya berdoa, biarlah kita boleh mengisi semua dalam bejana, dalam hati kita adalah air kehidupan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan dan janji Tuhan. Haleluya. Nah, biarlah pagi ini menjadi satu hal yang penting, yaitu air kehidupan boleh mengalir. Kita izinkan, boleh kita membuka hati kita menjadi satu bejana yang siap diisi oleh Tuhan, diisi dengan air kehidupan, mentahirkan setiap saudara, membersihkan setiap hati saudara dan pikiran saudara, sehingga bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Sehingga setiap daripada kita itu saudara, melalui bejana yang Tuhan izinkan itu, saudara bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi bukan kehendak kita yang kita isi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup saudara.
yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Thanks God. We love you so much. Kami mengasihimu dengan luar biasa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mengasihi Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, katakan aku mengasihimu Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, di dalam 2 Korintus ayat yang kedua, 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan. Temanya adalah kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Nah, di situ berbicara di ayat yang ke-13, saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Nah, ayat 14, dalam firman Tuhan ditulis, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dengan perantara kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Haleluya. Nah, ketika saya membaca satu firman Tuhan ini, saya ambil dari kitab terjemahan sehari-hari. Maka terjemahannya adalah sebagai berikut. Ditulis adalah di ayat 14, terima kasih kepada Tuhan yang selalu membuat kita menang di dalam Kristus dengan mewujudkan pengetahuannya melalui kita di setiap tempat. Haleluya. Artinya kita boleh terima kasih pada Tuhan yang selalu membuat setiap anak-anak Tuhan yang percaya pada Dia sehingga boleh mengalami satu kemenangan demi kemenangan dalam banyak hal. Artinya kemenangan dalam pergumulanmu, kemenangan dalam persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, dan segala hal yang kau gumulkan, kau mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dengan Tuhan, melalui Tuhan, Dia mewujudkan segala sesuatu melalui kita bersama-sama di setiap tempat, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Nah, kita harus tahu dalam hal ini berarti Tuhan selalu menyertai saudara. Tuhan Yesus selalu memimpin setiap saudara. Artinya kita harus membuka hidup kita supaya kita mau dipimpin oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya percaya ketika hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan memimpin kita untuk senantiasa menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, Tuhan tidak memimpin kita untuk menjadi kalah. Saudara harus tahu itu. Dan Tuhan tidak memimpin kita untuk hancur, karena masa depan kita adalah penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak memimpin kita untuk hidup menjadi binasa karena dosa, tapi Dia mau memimpin kita supaya kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan setiap hari akan menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi. Dan Tuhan juga tidak memimpin kita supaya kita menderita kerugian, tetapi Dia memimpin kita supaya kita boleh meraih segala berkat yang maksimal di dalam Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau, yaitu saudara, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Haleluya. Nah, saya percaya ketika kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan memimpin kita menuju memberikan satu pengharapan dalam hidup kita, dalam masa depan yang penuh pengharapan yang luar biasa. Saudara harus mengenal itu dan saudara harus itu katakan amin. Haleluya. Nah, dalam satu firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 36 ayat 30 sampai 37. Nah, tema pada pagi ini adalah kita harus memilih iman di atas ketakutan. Nah, seberapa daripada kita memilih iman daripada ketakutan? Pilihan itu tergantung saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, di dalam Markus 5 ayat 36 sampai ayat 37,
dalam perikopnya itu berbicara tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Haleluya. Nah, di ayat 21 saya akan ceritakan demikian. Ayat 21 sampai 22 demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Dalam firman Tuhan disebutkan demikian. Nah, ayat 22 dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersyukurlah ia di depan kakinya. Apa yang dia lakukan? Di dalam 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan ia hidup. Haleluya. Dan setelah itu, Yesus pada saat perjalanan ke rumahnya Yairus, dia menemui seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun dan Yesus menyembuhkan wanita itu. Di dalam ayat mencatat bahwa ketika seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun itu, ketika ia menjamah jubah Tuhan Yesus, maka ada satu kuasa yang keluar, dan kuasa itu menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun itu. Dan ketika Yesus katakan, imanmu telah menyembuhkanmu. Haleluya. Nah, setelah itu Yesus di dalam ayat 25, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jadi waktu ketika selesai dia sedang masih berbicara, ketika dia menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun, ketika dia masih berbicara, datanglah orang daripada kepala rumah ibadah itu menyampaikan bahwa anak dari kepala, yaitu anak dari Yairus itu, bahwa sudah mati. Apa perlunya, dan firman Tuhan, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Nah, perhatikan ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus gak menghiraukan hal-hal yang negatif. Apa yang menurut pandangan manusia mungkin itu sepertinya sudah tidak tertolong. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami satu pergumulan yang sepertinya engkau sudah putus pengharapan, sepertinya sudah tidak mungkin lagi bisa ditolong. Saya mau katakan, apa yang menurut manusia itu mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kita perlu adalah menaruh pengharapan kita pada Tuhan, mengisi apa yang kita isi. Apakah iman kita, apakah ketakutan? Karena ketika kita mengisi dengan iman, maka kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, kita perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata, nah, Yesus berkata kepada kepala rumah ibadah. Apa yang dia katakan? Perhatikan firman Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Ayat 37 dikatakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Nah, kemudian dalam firman Tuhan ayat 38 sampai 41 diceritakan bahwa seketika mereka waktu sampai di rumah ibadah itu, dilihatnya orang-orang telah ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring, sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Ayat 39, sesudah ia masuk berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Dan anak ini tidak mati, kata Yesus, dia tetapi tidur. Ayat 40, tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, dan dibawalah ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk dalam kamar anak itu. Haleluya. Ketika banyak orang yang tidak percaya, maka mujizat tidak banyak diadakan di tempat itu. Tetapi orang-orang yang tidak percaya itu Tuhan usir. Mereka tertawakan, mereka diusir, dan Tuhan membawa orang yang percaya, yang mempunyai iman, yaitu orang tuanya meminta tolong pada Tuhan, yaitu ayah dan ibunya, untuk masuk dalam kamar. Lalu dalam ayat 41 dikatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, dan firman Tuhan katakan, tali takum, yang berarti, hai anak, aku berkata padamu,
bangunlah. Seketika itu anak itu bangkit berdiri dan sangat takjub, artinya anak itu bangkit kembali. Nah, saya ulangi di dalam ayat 36, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, lalu berkata pada rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Katakan jangan takut, percaya saja. Nah, pagi ini, hari-hari ini kita harus memilih dalam hidup kita. Apa yang kita pilih? Apakah iman atau ketakutan? Jikalau kita memilih iman, berarti kita bergantung hidup kita, menyerahkan hidup kita bergantung pada Tuhan. Tetapi jikalau kita memilih ketakutan, berarti kita bergantung kepada diri sendiri. Haleluya. Nah, saudara harus percaya, saudara harus mengerti bahwa dalam segala hal yang Tuhan izinkan, Dia, Yesus Kristus, akan membawa saudara dan saya untuk masuk dalam satu next level yang berikutnya. Nah, tetapi Dia tidak bisa bekerja dalam hidup kita ketika kita memilih ketakutan dibanding memilih iman di dalam Kristus. Oleh karena itu pagi ini, saya berdoa supaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hari-hari ini, apa yang kita isi, biarlah kita mengisinya dengan iman di dalam Kristus Yesus. Biarlah kita isi dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan dan janji firman Tuhan. Ketika kita mengisi hal itu, maka bejana yang ada di dalam kita boleh menjadi membangun manusia rohani, sehingga setiap perkataan yang keluar itu juga hanya firman Tuhan, dan hal-hal yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi sangat mendasar apa yang kita apa yang menjadi perbedaan, apa yang kita pilih. Kalau engkau pilih ketakutan, berarti engkau mengandalkan kekuatanmu. Kalau engkau memilih iman, berarti engkau bergantung kepada Tuhan. Apa yang menjadi pilihanmu pagi ini? Saya berdoa biarlah kita tetap memilih iman di dalam Kristus. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, dalam firman Tuhan di hari-hari ini, di masa sekarang ini, di masa pandemi, banyak orang saya dapati menjadi tidak terkontrol. Artinya mereka sangat khawatir akan masa depan. Kenapa hal itu terjadi? Karena banyak orang yang memilih ketakutan dibanding memilih iman di dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Dalam Lukas 9 ayat 62, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Pagi ini saya mengajak setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan, jangan kita menoleh ke belakang untuk hal-hal yang sudah terjadi, yang negatif, yang membelenggu hidup kita, sehingga kita tidak bisa move on atau maju bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita tidak bisa menaruh harapan bersama-sama Tuhan. Pagi ini kita harus tidak boleh menoleh ke belakang, kita harus tanggalkan itu. Biarlah fokus kita pagi ini adalah bersama dengan Tuhan, maju bersama dengan Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan ini, Yesus berkata setiap orang siap membaca, siap untuk menuai, siap untuk melayani Tuhan, siap untuk menabur kebaikan, sehingga pada saatnya kita akan menuai apa yang kita tabur. Nah, ketika kita menoleh ke belakang, itu menghalangi kita untuk menabur, sehingga menghalangi kita untuk menerima berkat Allah yang luar biasa yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan bagi saudara dan saya. Nah, menoleh ke belakang ini berbicara adalah hal-hal yang mungkin menyakitkan dalam hidupmu, karena itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Tuhan tidak mau demikian. Dia mau membawa kita, tadi katakan, Tuhan membawa kita masuk dalam satu dimensi yang baru, yaitu dimensi yang menaruh pengharapan bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, Tuhan Yesus sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapakah yang mereka yang mengasihi Dia? Saudara dan saya. Haleluya, mau katakan amin. Nah, ketika kita menoleh akan hal-hal yang mungkin kita alami menjadi trauma, membelenggu kita, itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi trauma dalam hidupmu, masa lampaumu? Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang.
apa? Mungkin hari ini itu bicara tentang sakit hati yang kau alami bersama seseorang, mungkin pasanganmu, mungkin engkau kecewa, mungkin engkau luka dan tidak bisa mengampuni, dan mungkin juga engkau mengalami satu perceraian sehingga itu menjadi trauma, sehingga engkau tidak bisa mengasihi lebih lagi. Bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan jika engkau tidak membereskan dirimu, sehingga setiap hal ketika engkau akan maju, engkau selalu menoleh ke belakang, menoleh apa yang engkau pernah alami, dan itu menghambatmu engkau dekat pada Tuhan. Justru itu membuat engkau jauh daripada Tuhan. Nah, haleluya. Apa yang harus kita pilih? Pagi ini kita pilih adalah bergantung pada iman, bukan bergantung kepada ketakutan. Jangan kau takut. Apapun yang terjadi hari ini, Tuhan menyertaimu, Tuhan memeliharamu, Tuhan menjagamu. Nah, saudara tahu apa yang terjadi ketika seseorang menjadi takut? Saudara ingat cerita tentang firman Tuhan tentang Petrus berjalan di atas air. Ketika dia melihat Tuhan berjalan di atas air, dia panggil, Tuhan, apakah itu engkau? Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan ketika itu Tuhan suruh dia, ayo, Petrus berjalan di atas air. Dan Petrus tanpa pikir panjang, dia berjalan, dia loncat di kapal, dan dia berjalan di atas air. Namun apa yang terjadi ketika dia berjalan di atas air? Ketika dia merasakan ada angin yang dan dia mulai merasakan, dan maka timbullah ketakutan. Ketika ia menimbulkan ketakutan, maka Alkitab mencatat dia mulai tenggelam. Haleluya. Haleluya. Dan ketika Tuhan mengangkat tangannya dan berjalan bersama dia sampai kepada perahu. Artinya ketika kita menaruh iman, percaya pada Tuhan, kita dengar apa yang jadi perintah firman Tuhan pagi ini, saya percaya mujizat itu terjadi. Ketika kita takut, justru itu akan menghambat kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Artinya Petrus ketika dia menjadi takut, maka dia mulai tenggelam. Haleluya. Nah, pagi ini kita harus menang atas itu. Apa yang saudara pilih? Biarlah kita memilih iman di atas ketakutan. Haleluya. Saudara katakan, saya memilih iman di dalam Kristus di atas melebihi ketakutan. Haleluya. 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 Saudara harus tahu bahwa kita hidup bukan dengan hanya melihat, tapi karena iman. We walk by faith, not by sight. Artinya kita berjalan dengan iman dan bukan melihat tanda-tanda. Sekalipun hari-hari ini engkau melihat keadaan mungkin tidak baik, tapi hidup kita karena Tuhan. Karena kita percayakan janji firman Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, menaruh imanmu dalam Tuhan, engkau tidak akan takut lagi. Karena Tuhan jagamu, Tuhan yang memeliharamu. Haleluya. Nah, itulah yang namanya iman. Kita tidak mungkin akan melakukan semua hal itu sendiri. Mungkin kita sendiri tidak akan mampu melakukannya itu. Mungkin hari-hari ini engkau seperti tidak bisa mengampuni seseorang. Seperti lukanya sangat dalam. Dan mungkin hari-hari ini pernah mengalami kekecewaan, sehingga engkau seperti saya nggak mau melayani lagi. Tapi ketika engkau menaruh imanmu dan Kristus, bahwa Tuhan mengasihimu melebihi orang-orang, melebihi banyak hal dalam hidupmu, saya percaya engkau tetap akan mengasihi Tuhan dalam segala hal apapun yang terjadi. Sehingga roh kita akan terus menyala-nyala. Jangan menoleh pada masa lampau. Bila kita berdiri di atas iman di dalam Kristus, bukan di atas ketakutan. Apa yang menghambatmu pagi ini? Ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Saya berdoa, tanggalkan itu pagi ini. Ambil komitmen, saya mengandalkanmu Tuhan. Saya percaya saya tidak mampu melakukan itu sendiri, tapi saya bisa melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Siapakah Dia? Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Biarlah pagi ini kita buka hati kita. Saudara mau isi apa? Biarlah kita isi dengan firman Tuhan dan janji firman Tuhan. Kita isi dengan iman, percaya pada Tuhan. Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan. Ketika engkau memilih itu, saya percaya mujizat terjadi dalam hidupmu. Dan hal-hal yang negatif, iblis tidak bisa mengambil celah dalam hidupmu. Karena apa? Karena bejana yang kita isi sudah penuh dengan hal-hal yang positif, yaitu iman di dalam Kristus Yesus. Sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk diisi hal-hal yang negatif. Pastikan
bejana kita, hati kita pagi ini menjadi satu bejana yang diisi oleh Tuhan dengan melimpah-limpah akan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini, ayo kita lakukan hal yang baik, ambil komitmen dengan Tuhan, tanggalkan dosa, tanggalkan segala membelenggu kita pada masa lampau. Karena saya percaya masa depan saya bukan tergantung yang lampau, karena Tuhan sudah mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Karena dia mati, sejak kita menerima dia, kita sebagai orang yang percaya dan hidup kita sudah diubahkan, yaitu hidup yang menaruh kepercayaan di dalam Yesus Kristus, hidup dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saudara tahu, iman mengalahkan dunia, yang artinya iman mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran hari-hari ini apapun terjadi, bila kita tetap menguatkan iman kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Saya percaya kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa sebelum menutup firman ini, saya ajak kita semua untuk berdoa, dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada. Saya percaya firman-Mu sudah disampaikan, dan Roh Kudus sempurnakan setiap firman itu jadi berkat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, berikan kekuatan sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan itu. Kami boleh memilih iman di atas segala-galanya, di atas ketakutan dan kekhawatiran. Dan saya percaya hari ini akan menjadi lebih baik dari kemarin. Saudara, hari ini akan diberkati Tuhan lebih dahsyat lagi, karena engkau akan menaruh pengharapanmu, yaitu iman di dalam Kristus di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati oleh Tuhan pagi ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday. God bless you all.